ahli surga itu kan orang-orang yang altruis, kata Nabi itu. Aku melihat surga, yang kulihat itu kebanyakan semuanya itu adalah orang yang sakhok, yang altruis, yang mementingkan kebersamaan, bukan yang mementingkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Cinta Rofa bersama Gus Fuad Pleret. Dan Mas Joni Arya Dinata. Gus, Ya. Waktu saya kuliah, itu saya punya banyak teman yang kemudian keluar dari kampus. Jadi ada beberapa teman dari UGM, kemudian dari UNY. Itu mereka rata-rata sudah tingkat akhir, kemudian keluar dari kampus, keluar begitu saja, memasuki sebuah golongan Islam tertentu lah. Ketika saya tanya, mereka menjawab bahwa ilmu dunia itu tidak ada manfaatnya, karena perintah untuk mencari ilmu itu adalah ilmu agama. Nah, pada saat itu saya masih belum punya jawaban. Tapi belakangan saya akan mencari, betul tidak bahwa yang diwajibkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah ilmu agama. Nah, kemudian saya bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan runutan sejarah bahwa ketika perintah itu turun, waktu itu ilmu agama belum ada. Jadi ketika Nabi memerintahkan untuk mencari ilmu, itu yang namanya ilmu tentang Al-Quran belum ada, tafsir Al-Quran belum ada. Karena apa? Karena Al-Qurannya saja belum ada. Kemudian apalagi ilmu tafsir hadis itu belum ada. Nahwu shorof itu belum ada karena huruf Arab itu baru 13 jumlahnya itu. Jadi belum ada ilmunya. Nah, apalagi ilmu tasawuf, ilmu fikih itu belum ada sama sekali. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mencari ilmu yang diwajibkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah ilmu pengetahuan. Makanya kemudian para ulama terdahulu itu kan rame-rame mencari ilmu pengetahuan. Kita tahu misalnya Ibnu Sina, itu bapak kedokteran. Ibnu Arabi itu memprediksikan perkembangan teknologi hari ini, itu semua sudah diprediksikan oleh Ibnu Arabi. Nah, kemudian ada bapak peta dunia, Imam Idris. Nah, itu kan Aljabar, matematika. Matematika. Musik juga ada, saya lupa namanya. Yang menemukan gitar macam-macam itu kan itu. Menemukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Nah, kemudian kok tiba-tiba sekarang ini itu nampaknya ilmu pengetahuan itu kok ya dianggap tidak penting. Nah, kalau yang orang yang bercerita tentang sejarah kepada saya itu orang Islam tuh aneh katanya. Kalau kita lupa sholat itu istighfar, kalau lupa puasa istighfar, tapi kalau lupa menuntut ilmu itu kok tenang-tenang saja katanya. Kok aneh sekali, pada itu wajib, sama-sama wajib katanya. Nah, itu bagaimana Gus menanggapi fenomena seperti ini? Ya gini Mas Joni, dunia mazra'atul akhirat, dunia itu akhirah gitu ya. Dunia itu adalah tempat menanam untuk panen di akhirat. Man arada dunia fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa yang pengen menghendaki berhasil di dunia, ada ilmunya. Siapa yang menghendaki berhasil di akhirat juga ada ilmunya. Padahal dunia itu adalah mazra'atul akhirat, tempat berjuang kan gitu. Kemudian kalau kita melihat sejarah ini ya, sejarah manusia secara umum ya. Jadi setelah itu kan ada peradaban Mesir kuno. Kemudian setelah Mesir kuno itu punah, kemudian ada sekelompok orang Yunani kuno itu yang menumbuhkan lagi rasionalitas, riset untuk alam macam-macam itu, kayak muncul filsafat macam-macam itu ya, kayak Aristoteles macam. Itu juga punah. Kemudian ada Islam. Quran itu kan memerintahkan kita untuk meneliti semua hal ini. Kan itu.
Artinya semua ilmu itu kan berdasarkan penelitian. Iya. Nah gitu, jadi pada abad pertengahan itu maka Islam itu menggali lagi warisan-warisan apa itu dari Yunani kuno, diterjemahkan kemudian dikembangkan macam-macam maka tadi kita menemukan aljabar dan seterusnya itu ya karena itu dasarnya itu melaksanakan Quran kan itu melaksanakan Quran. Jadi kalau Mas Joni tadi mendapat keterangan mengenai apa jenis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim itu mencari ilmu itu wajib bagi tiap orang Islam. Nah, kan wajib tuh. Iya. itu tidak hanya melulu. Jadi begini ya. Apa yang disebut dengan ilmu akhirat, apa yang disebut dengan ilmu agama dan apa yang disebut dengan ilmu dunia. Sebenarnya kan batasnya itu kan hanya motivasi kan. Iya. Hanya motif kan. Kalau motifnya itu penelitian tentang molekul, kalau sekarang ya tentang apa ya, tentang kayak HP macam-macam itu ya. Kalau niatnya itu untuk meyakinkan kebenaran ayat-ayat Al-Quran, itu kan menjadi ilmu akhirat. Mempelajari ilmu kimia, kalau niatnya itu untuk mencocokkan dengan Quran, itu kan menjadi ilmu akhirat. Niatnya untuk mensejahterakan umat manusia, itu kan akhirat. Menjadi dunia itu kalau niatnya untuk eksploitasi. Nah hari ini kan mungkin ya ini konon katanya ada satu pendapat tuh setelah perang salib itu kan peradaban Islam mundur. Buku-buku yang di Cordoba itu bagian besar pindah tangan. Kemudian di barat muncullah penelitian macam-macam sampai akhirnya kita mengenal Rutherford, kita mengenal Newton, kita mengenal Einstein macam-macam. Nah itu semangatnya itu kan untuk melayani kapitalisme. Nah disitulah mungkin orang itu sekarang ada sekelompok orang yang seperti Mas Joni ceritakan teman-temannya itu tiba-tiba langsung berbelok seperti itu, mengira bahwa ilmu dunia itu nggak penting. Hari ini itu kebenaran itu kalah. Islam itu kan kita maknai kebenaran gitu ya, keadilan kalah macam-macam. Karena ilmu pengetahuan, teknologi dikuasai oleh sekelompok kapitalis. Dan itu sebaik-baik dunia itu kan di tangan orang yang takwa kata Nabi. Kalau dunia nggak ada yang ngurus, ya begini ini kita hanya bisa berkeluh kesah. Aduh ada nuklir mengancam, aduh ada ini. Ya salah kita sendiri kenapa kita tidak berperan di situ. Jadi sebenarnya perbedaan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu kriterianya seperti dibilang Nabi itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Saya belajar nuklir untuk kemanusiaan, untuk kebaikan apa itu umat manusia, maka itu menjadi otomatis ilmu akhirat. menjadi ilmu akhirat ya? Iya, saya belajar nuklir untuk dapat uang agar saya bisa menguasai, agar kelompok saya bisa mengeksploitasi orang lain, agar saya bisa menindas, itu menjadi ilmu dunia. Kan cuma begitu aja. Nah ini perlu disadarkan karena hari ini tuh umat Islam itu kan benar-benar hampir dari segala lini kita tertinggal. Karena kebodohan seperti itu Mas Joni. Nah ini kan yang memprihatinkan bahwa saya melihat ya di kelompok-kelompok tertentu yang dalam tanda kutip mengharamkan ilmu dunia, itu mereka kalau punya anak itu tidak disekolahkan Gus. Mereka cukup sekolah hanya SD, setelah itu dipondokkan. Di pondok tentu kelompok mereka ya yang sama-sama tidak menghargai ilmu dunia. Nah mereka tetap berpandangan bahwa ilmu dunia itu tidak penting. Karena apa? Karena toh besok di akhirat yang akan dipakai adalah ilmu agama. Itu kan memprihatinkan. Nah makanya kalau kita melihat kemunduran semangat ya dalam mencari, dalam meneliti, itu ya memang mereka tidak mementingkan itu. Ya menurut saya itu kan pendekatan fikih ya, bukan pendekatan syariat ya. Kalau pendekatan tasawuf enggak begitu masalahnya. Jadi saya tadi sebut Ibnu Arabi misalnya. Kemudian Mas Joni menyebut Ibnu Sina misalnya. Kemudian Al-Jabar itu kan semua kan sufi. Sufi itu mereka itu ahli tasawuf. Kan itu. Makanya berkali-kali saya kutip itu Syekh Abu Hasan Asyadzili itu mengatakan ada bagian yang orang yang mempelajari ilmu agama dalam pengertian ilmu ibadah tapi juga itu sebagian kecil saja. Sebagian besar harus berbuat profesional sebagai bentuk riyadhah, mujahadah dan khalwatnya. Kan gitu. Dan ya makanya itu Mas Joni, bedanya umat Islam abad pertengahan dengan sekarang kan begitu ya. Kalau dulu itu
Ya semua misalnya sebut aja ilmu matematika pasti yang disebut ulama Islam. Sebut ilmu fisika pasti yang hari ini kan enggak. Semuanya disebut Yahudi. Karena memang Yahudi yang paham seperti ini. Yahudi yang mengamalkan. Yahudi yang mengamalkan Islam kan gitu. Wah, Nah, itu anehnya seperti itu Mas Joni. Jadi ya gimana ya? Ya susah sih Nah, menjelaskannya. itu nanti hukumnya, hukum artinya hukum secara agama itu dosa nggak yang berpandangan seperti itu? Ya orang egois itu kan begini, ahli surga itu kan orang-orang yang altruis kata Nabi itu. Aku melihat surga yang kulihat itu kebanyakan semuanya itu adalah orang yang sakho, yang altruis, yang mementingkan kebersamaan, bukan yang mementingkan diri sendiri. Tuhan itu kan nggak butuh dijilat-jilat seperti itu. Tuhan itu lebih karena kita itu khalifah fil ar, wakilnya Tuhan di bumi, di semesta ini. Artinya Tuhan itu menyuruh kita untuk mengurusi makhluknya, gitu loh. Kamu sholat macam-macam buat apa? Nabi nggak pernah bilang khairukum kasratus sholah misalnya. Yang paling baik di antara kalian yang paling banyak sholatnya enggak. Yang paling banyak zikirnya enggak. Yang angfangukum linnas, yang paling memberi manfaat kepada banyak manusia. Apa dia zikir itu manfaatnya untuk manusia apa? Pertanyaan kita kan gitu. Iya. Ya seandainya masuk surga ya surga kelas ekonomi lah, nggak pakai AC lah, kan gitu. Tapi kalau kita memikirkan terus, oh ini keberlangsungan umat manusia, katanya kuntum khaira ummah, kalian ini, wahai orang-orang beriman adalah sebaik-baik kelompok. Itu sebaik-baik kelompok itu kan pemimpin. Pemimpin itu sayyidul qaum khadimuhum kan itu. Ya. Sebaik para pemimpinnya sekelompok manusia itu adalah pelayannya manusia. Di mana mereka melayani manusianya di mana? Nah, ini yang saya yang terus terang menjadi pertanyaan besar itu sejak dulu ya. Karena ada beberapa kawan yang keluar dari kampus itu adalah calon dokter, Gus. Nah, kemudian ketika saya main ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh calon dokter yang kemudian keluar itu, ternyata mereka kemudian jualan susu kedelai, Gus. Betul itu. Itu jualan kerupuk pakai burak lagi ya. Ya bukan berarti jualan susu kedelai itu tidak mulia. Betul. Tetapi andaikan dia menjadi seorang dokter, dokter yang kemudian Islami, artinya yang mengabdi punya kepada mental, kemanusiaan. ya mengabdi kepada kemanusiaan, itu kan jauh lebih mulia daripada, jauh lebih bermanfaat. jauh lebih bermanfaat. Dan Tuhan lebih suka yang jauh lebih bermanfaat daripada kayak begitu kan gitu toh. Jadi ya gimana ya Mas Joni? Ya mungkin secaranya begini, konon katanya. Ya. Ada sekelompok orang yang waktu perang Aceh itu kayak senogor-gornya memasukkan ide-ide yang konyol lah di dalam dunia Islam, dan itu dipercaya dan itu dikembangkan supaya Islam itu mundur supaya itu bodoh bermutu, ya kan itu. Nah, kelompok-kelompok agama seperti itu tadi yang dibilang Mas Joni itu yang membuat seorang Karl Marx sampai menyimpulkan bahwa agama itu seperti candu, karena memang nggak mutu bener kok kayak gitu lah. Pemahaman agama yang konyol, yang sempit seperti itu membuat orang beragama itu ya jadi nggak aneh kan gitu kayak gitu itu. Padahal agama itu sekarang begini, dunia ini adalah tempat atau jembatannya akhirat. Bagaimana mungkin kita sukses di akhirat kalau di dunia ini kita nggak sukses? Sukses itu artinya nggak bermakna untuk sesama itu loh. Dan hari ini mohon maaf ya, yang disebut dengan kelompok orang beragama itu kalah kok manfaatnya dengan kelompok orang ateis itu. Nah ya HP itu yang nemukan apa orang beriman? Enggak. Yang bikin modif HP macam-macam itu apa orang beriman? Yang menemukan sosial media yang sekarang orang beriman pakai juga untuk dakwah, itu apa orang beriman? Yang menemukan email aja itu kan bukan orang beriman. Orang beriman saya nggak mempersoalkan apapun agamanya. Tapi hari ini memang orang beriman itu jangan-jangan nanti malah mereka itu yang memberi manfaat kepada banyak orang itu lewat HP, lewat email, lewat Google. Iya, itu jangan-jangan malah yang masuk surga itu. Iya, karena itu yang disayangi Nabi. Jadi kan gini, orang kafir kalau baik, orang kafir itu orang tidak beriman ya. Kalau baik banget kepada sesama macam-macam, Nabi sendiri menjamin nanti saya Islam kan dia sebelum dia mati. Nah gitu loh. Jangan macam-macam lah jadi orang itu. Oke Gus, terima kasih. Kita bertemu di episode berikutnya, Jalur Cinta Rofa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.